Zahra. Hai, udah siap belum buat ulang sejarah besok? Wah, lupa ulangan? Iya dong. Coba kita tanya yang lainnya di Jamur. Kalian tahu nggak sih cerita horor-horor Cismanti? Tahu. Emang ada? Ada. Kemarin tuh gini kan, waktu itu kan mau ke kamar mandi tuh ya kan. Kamar mandi yang belakang itu, yang deket kantin. Oh, yang banyak kacanya itu ya? Iya itu. Nah, waktu Rizkan pengen masuk ke sana, tiba-tiba kayak kecium bau gitu, bau melati gitu loh, nyengat banget. Padahal sebelumnya nggak ada wangi-wangi kayak gitu. Kan pernah nggak sih kayak gitu ngalamin? Ngeri banget sih wangi mati. Ada Pernah nggak sih? suara-suara gitu nggak? Nggak ada sih, tapi karena aku agak kayak percaya gitu kan soal hal bisa, jadi permisi dulu masuknya karena takut gitu kayak tiba-tiba wangi melati gitu, kayak ngeri banget. Tau gak sih teman kita itu pacaran terus setiap hari depan kelas? Iya loh, mana disamperin lagi. Iya kan, terus kan ada yang gimana Halo Hai. Kalian udah belajar belum sih buat ulangan sejarah? Oh iya, hari ini kan ulangan sejarah konferensi Inter-Indonesia. Gimana sih? Iya, ulangan hari ini. Kalian lupa ya? Lupa, kalian belum belajar? Jujur belum sih. Bentar, aku kebelet mau pipis dulu bentar. Oke. Gimana ulangannya? Ya, kayaknya ulangannya sih pilihan ganda sih sama esai juga nanti, kalau nggak salah ya. Oh hai, kamu ulangan juga? Yuk kita bahas. Yuk kita. Tahu nggak sih konferensi Inter-Indonesia? Nah, konferensi Inter-Indonesia yaitu suatu upaya yang dilakukan Indonesia dalam melawan politik divide et impera. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda masih terus berusaha untuk memecah belah bangsa. Nah, dengan hal ini Belanda melakukan lagi politik adu domba atau politik divide et impera. Kemarin nyatet gak sih latar belakang dibentuknya Inter-Indonesia? Ada sih, Rizkan nyatat beberapa. Jadi proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Indonesia ini bukan akhir dari perjuangan Indonesia. Hal ini dikarenakan kenyataan bahwa bangsa Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya dari intervensi-intervensi dari bangsa-bangsa asing, terutama dari Belanda yang ingin kembali berupaya merebut kekuasaan di Indonesia. Nah, sengitnya pertentangan antara bangsa Indonesia dan Belanda ini kembali mencuat ketika gagalnya perundingan Linggarjati yang melahirkan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Nah, dikarenakan agresi ini, akhirnya Indonesia kembali ada sengketa nih dengan Belanda. Nah, Perjanjian Renville melalui PBB, Dewan Keamanan PBB, Komisi Jasa Baik itu juga tidak dapat menghentikan sengketa antara Belanda dan Indonesia ini. Gitu. Nah, kemudian setelah disepakatinya Perjanjian Renville tersebut, Belanda ini tuh kembali lagi nih ngasih agresi kepada Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948, di mana ini disebut dengan agresi militer Belanda II. Mereka menguasai ibu kota Yogyakarta. Mendengar hal ini, PBB itu tuh menghimbau dan juga meminta kepada Belanda serta Indonesia untuk segera mengakhiri pertempuran ini. Kemudian di catatan Rizkan juga di sini Belanda Indonesia akhirnya menanggapi himbauan PBB itu dengan cara menyepakati perjanjian Ramroyen mengenai penyerahan dan juga pengakuan kedaulatan Republik Indonesia yang akan diselenggarakan di Konferensi Meja Bundar. Nah, sebelum melaksanakan konferensi Meja Bundar itu, Indonesia itu tuh melakukan konferensi bersama dengan Vision Coms for Federal Overleg atau BFO, yaitu Majelis Permusyawaratan Negara-Negara Federal. Mawar tau nggak sih negara-negara federal itu apa? Nggak tahu. Nah, negara-negara federal itu adalah negara-negara bentukan Belanda yang disebut negara-negara boneka untuk melancarkan strategi mereka memecah belah bangsa Indonesia supaya mereka dapat berkuasa kembali gitu. Tapi rupanya negara-negara boneka bentukan Belanda ini justru malah lebih dekat dan juga malah bekerja sama dengan Indonesia untuk menghadapi manuver-manuver politik dari Belanda gitu. Dan untuk mewujudkan hal ini, akhirnya Indonesia bersama dengan BFO membentuk konferensi yang disebut Konferensi Inter-Indonesia untuk mempersiapkan strategi melawan Belanda di konferensi Meja
meja bundar nanti gitu. Iya. Aku dicatat terus catatan lanjutannya. Nah, iya boleh kasih tahu nggak? Jadi, politik federal yang diterapkan Belanda berhasil memunculkan ketenangan antara kaum federal dan kaum republikan. Namun, seiring berjalannya waktu, ketenangan antara kaum republikan dengan kaum federalis semakin berkurang karena perubahan politik yang terjadi dalam kelompok federal, yaitu pengangkatan Anak Agung Gede sebagai Perdana Menteri Negara Indonesia Timur atau NIT. Beliau selalu ingin adanya persatuan dengan republik dalam menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, pada tanggal 18 Februari 1948, Godwin Mission NIT dikirimkan ke Yogyakarta. Para anggota Godwin Mission NIT ini diterima dengan resmi oleh para petinggi Republik Indonesia di Istana Kepresidenan. Tujuan menerapkan Godwin Mission NIT ini menjadi pintu gerbang antara Republikan dengan NIT untuk menjalin kerjasama lebih lanjut. Pada tanggal 15 Januari 1949, BFA mengadakan rapat untuk membentuk suatu komisi penghubung yang bertugas mengadakan perundingan-perundingan secara informal dengan para pemimpin Republik Indonesia yang sedang diasingkan di Bangka pada saat agresi militer Belanda yang kedua. Pada akhir pertemuan diputuskan untuk dilaksanakan pertemuan kembali untuk membahas situasi politik Indonesia secara umum. Dan pada tanggal 2 Maret 1949 diberangkatkan kembali komisi penghubung ke Bangka. Dalam pertemuan itu, pihak BFO pada tanggal 2 Maret 1949 diberangkatkan kembali komisi penghubung ke Bangka. Dalam pertemuan itu, pihak BFO mengatakan kepada Republik Indonesia bahwa BFO menghendaki adanya kerjasama lebih lanjut dengan pihak Republik Indonesia, yaitu untuk membentuk negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat. Jadi gitu, Risan. Oh gitu, makasih ya Dasya. Nah, kamu tahu nggak tujuan dari konferensi Inter-Indonesia ini? Nah, konferensi Inter-Indonesia dilaksanakan untuk mempersiapkan konferensi meja bundar. Atau konferensi ini juga disiapkan untuk melakukan pendekatan terhadap BFO atau Bijen Coms Overlap untuk menghadapi Belanda. Nah, ada juga tujuan dari konferensi ini untuk membentuk suatu negara yang terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi. Oh iya, seingatku konferensi Inter-Indonesia itu dilakukan 2 kali kan? Iya, yang pertama pada tanggal 19 Juli sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta. Dan konferensi Inter-Indonesia yang kedua dilaksanakan pada tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus 1949 di Jakarta. Oh iya, yang kedua seingatku itu dilakukan di Jakarta juga pada tanggal 31 Juli sampai dengan 3 Agustus 1949. Nah, yang pertama itu aku kurang tahu sih ngebahas apa. Aku tahunya yang kedua itu dia ngebahas tentang bendera Republik Indonesia Serikat itu merah putih. Terus lagu kebangsaan Republik Indonesia Serikat itu Indonesia Raya. Terus juga di konferensi Inter-Indonesia yang kedua itu juga ngebahas tentang pembentukan panitia pelaksana konferensi meja bundar. Oh gitu. Kalau yang pertama hasilnya apa aja? Ada 4 hasil dari konferensi Inter-Indonesia yang pertama. Yang pertama adalah negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat. Hal ini disetujui karena demokrasi dan federalisme. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat dikepalai oleh seorang presiden konstitusional yang dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang ketiga, akan dibentuk 2 badan perwakilan. Yang pertama Dewan Perwakilan Rakyat dan yang kedua Dewan Perwakilan Bagian Senat. Dan yang keempat adalah pemerintah federal sementara menerima kedaulatan tidak hanya dari Belanda saja, tapi dari Republik Indonesia juga. Oh, berarti panjang ya prosesnya sebelum menuju ke konferensi meja bundar. Iya. Hey guys, jadi gimana ulang sejarahnya? Susah banget. Tahu nggak sih? Tadi aku ngasal 3 soal, susah banget tahu sejarah. Iya sahabat, tadi ngasal juga tadi. Sekarang. Yaudah, semoga aja nggak ada medialnya. Iya semoga aja ya. Kalau kamu gimana?